Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amma ba'd. Kita mau memasuki pada pasal selanjutnya dari kitab Safinatun Najah. Nah, ini sudah beranjak pasalnya. Kalau kemarin kita membahas tentang tayamum, wudhu dan tayamum, dan wudhu kemudian tayamum, dan sekarang kita mulai memasuki pembahasan tentang najis. Nah, cuman sayangnya di kitab ini tidak diterangkan, di matanya tidak diterangkan tentang apa itu najis. Tetapi kalau baca yang syarahnya, yang kasih fatul sajanya, itu ada dibahas tentang apa itu najis, gitu kan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang najis itu. Apa itu najis? Najis adalah sesuatu yang bisa, ya kalau gampang lawannya sesuatu yang tidak suci, tapi bukan seperti itu ya. Sesuatu yang bisa merusak kesucian sesuatu juga. Nah, jadi kalau sesuatu yang najis itu berupa kotoran, maka kotoran itu bisa merusak kesucian dari sesuatu yang lain. Misalnya benda, pakaian misalnya. Pakaian itu maka menjadi tidak suci lagi karena dirusak oleh najis. Jadi najis itu sudah bisa dipastikan dia itu berzat, ada bentuknya. Jadi berzat, ada bentuknya, ya kelihatan. Nah, ada sering kita dengar bahwa sesuatu yang kotor cenderungnya itu adalah najis. Sesuatu yang najis cenderungnya itu adalah kotor, tetapi belum tentu yang kotor semuanya najis. Nah, itu dia. Itu sering kita dengarkan itu. Jadi ini sudah mulai memasuki pembahasan tentang najis, dan musannif kitab Matan Safinatun Najah ini, kitab Safinatun Najah ini memulainya dengan tentang perkara-perkara tentang sesuatu yang bisa disucikan dari najis. Nah, jadi pasal selanjutnya adalah tentang faslun alladzi yathuru minan najasati salah satu. Sesuatu yang bisa suci dari najis ada tiga sesuatu yang bisa suci dari najis. Yang pertama adalah al-khamar. Khamar ini arak. Kita sebut arak ya, yang sifatnya fermentasinya alami. Jadi bukan minuman keras yang dibikin dari kimiawi. Jadi khamar itu dia proses kimiawinya itu alami. Ya, dia bisa dari buah-buahan, anggur khususnya gitu kan. Al-khamru khamar idza takhallat binafsihi. Nah, khamr yang berubah dengan sendirinya. Jadi kalau fermentasi dari dari buah-buahan menjadi khamr, anggur menjadi khamr, kemudian misalnya gitu, ataupun nira menjadi arak gitu kan. Nah, dari arak kemudian tidak takhallat binafsihi, apabila berubah dengan sendirinya menjadi cuka misalnya, itu menjadi cuka, nah maka itu dia tidak najis lagi, tapi dia itu cukanya tetap suci gitu ya. Suci dia. Homernya sendiri ya karena prosesnya seperti itu ya, homernya sendiri bisa saja statusnya homer itu sendiri bisa saja suci gitu ya, tidak najis. Tetapi kan homer itu adalah
minuman yang dilarang. Maka sebagian ulama menghukumnya najis. Wajildul maitati dan kulit binatang, kulit bangkai. Wajildul maitati dan kulit bangkai idza dubiha ketika disama. Jadi kulit bangkai ya kulit binatang sembelihan lah kira-kira begitu. Gampangnya kulit binatang sembelihan saja, karena kalau wajildul maitati kulit bangkai jadinya bisa bangkai apa saja. Sebenarnya bisa bangkai apa saja memang. Wajildul maitati dan kulit bangkai idza dubiha ketika disama. Disama itu adalah dibersihkan dengan cara tertentu. Satu di antaranya menggunakan abu dan menggunakan abu yang dibasuh sekali, pembasuhannya dilakukan 7 kali, dan satu di antaranya itu menggunakan tanah atau debu. Nah itu dia. Wa masoroh hayawanan, dan kemudian hewan yang disembelih. Jadi itu kemudian suci. Hewan yang disembelih dengan mengikuti ketentuan-ketentuan tentang penyembelihan, maka daging hewan itu suci. Nah, kalau Anda memakai bangkai, bangkai itu pada dasarnya adalah najis. Oleh karena itu binatang yang kita makan yang berkaki itu ya binatang darat, itu harus dalam menggunakan proses penyembelihan. Nah kalau binatang laut tidak, karena di binatang laut itu tidak perlu dalam ketentuan fikih, tidak perlu dilakukan penyembelihan untuk memakannya. Nah bangkai dari binatang laut itu atau proses yang tidak menggunakan penyembelihan seperti binatang laut itu binatang laut atau binatang air yang memang boleh dimakan, ikan gitu, dan lainnya itu dia matinya boleh kita makan. Cuman kan kalau dia sudah menjadi bangkai, artinya sudah mengeluarkan bau busuk kan ya siapa juga yang nak makan gitu kan. Nah, jadi ini dia, kalau dia khamar berubah terfermentasi secara alami, maka hukumnya dia menjadi suci. Kemudian kulit, ya misalnya kulit sapi itu dia suci ketika dia disama. Gitu. Kalau dia tidak disama, dia tetap aja najis. Makanya ibu-ibu yang menggunakan rebana, ya kulitnya kalau dia disama, dia suci. Nah, persoalannya adalah bagaimana ketika perajin atau pengepul kulit itu tidak tahu tentang ketentuan fikih, tentang ketentuan dalam fikih bahwa ternyata kulit itu harus disama. Nah ini dia yang problem, ketidaktahuannya itu tidak bisa dihukumi gitu kan, tetapi dia sebenarnya wajib mencari tahu. Nah ketika ya kita yang menggunakan karena tidak tahu apakah itu prosesnya disama atau tidak, ya kita tetap menganggap bahwa itu suci gitu. Karena oleh karena itu para pekerja di bidang perkulitan ini harus paham juga tentang bagaimana cara mensucikan kulit yang sesuai dengan syariat. Nah, itu harus dipelajari dengan baik gitu kan, agar produk-produknya itu memang betul-betul suci sehingga kita tidak menanggung juga beban dosa gitu kan. Karena bagaimana dia misalnya bikin rebana dalam 10 tahun terakhir sudah sampai 1000 misalnya 1000 rebana gitu kan. Wah, kalau ternyata prosesnya itu tidak sesuai dengan ketentuan fikih, dengan syariat, kan repot juga, jadi barang najis semua. Oleh karena itu misalnya ya itu para pelaku juga ini kan fermentasi pembuat cuka dari khamar itu juga harus tahu proses-proses itu gitu, agar barangnya menjadi suci dan kemudian tidak merusak diri kita. Nah, itu saja, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.